Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Jemaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Di antara nikmat Allah yaitu taufik dan hidayah yang Dia berikan kepada hamba-hambanya, sehingga mereka mengenal keimanan dan mengenal tata cara melaksanakan Islam. Semua itu adalah nikmat yang tiada terhingga dan tidak bisa disamakan dengan dunia seisinya. Karena dunia seisinya adalah nikmat yang akan musnah. Sedangkan Islam dan keimanan, dia adalah nikmat yang kita bawa sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari ketika harta dan anak tidak bermanfaat lagi kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim. Ibnu Katsir mengatakan hati yang salim adalah hati yang membawa keislaman, tauhid, dan jauh dari kesyirikan. Itulah hati yang salim. Saya ulangi, hati yang salim adalah hati yang dipenuhi dengan keislaman, tauhid, dan jauh dari kemusyrikan. Untuk mendapatkan hati yang di dalamnya terdapat Islam dan tauhid, kita harus mempelajari, memahami nama-nama Allah dan sifatnya, serta cara mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan hati yang salim adalah ya'rifu anna Allah huwal haqq wa anna as-sa'ata la rayba fiha wa anna an-nasa la yub'atsuna min kuburihim. Hati yang salim adalah hati yang mengenal bahwa Allah Maha benar dan Dia meyakini akan kedatangan hari kiamat. Tidak ada keraguan pada kejadian tersebut.
Dan dia juga meyakini bahwa manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Maksud daripada perkataan Muhammad bin Sirin di sini bahwa hati yang salim adalah hati yang mempelajari akidah yang benar. Itu intinya. Kemudian hati tersebut juga mengetahui jalan yang menuju kepada Allah. Dia belajar mengenai jalan tersebut. Jalan tersebut tidak lain kecuali tauhidul ubudiyah. Maka oleh karenanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan qalbun salim, qalbun ya'lamu annahu la ilaha illallah. Hati yang mengenal la ilaha illallah, memahami isinya. Dan itulah jalan yang menghubungkan kita dengan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yasin, Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza siratum mustaqim. Bukankah aku telah mengambil janji dari kalian, wahai anak Adam, agar jangan kalian menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan beribadalah hanya kepadaku. Itulah jalan yang lurus. Kalau Anda bertanya, mana jalan penghubung antara kita dengan Allah? Jawabannya ada pada kalimat la ilaha illallah. Pelajari itu. Itulah yang membuat hati kita selamat. Kemudian di antara yang perlu kita pelajari juga, yang akan mengajarkan kita tata cara beribadah kepada Allah dengan benar, itu belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Abu Utsman An-Naisaburi rahimahullah menafsirkan qalbun salim, yakni qalbun yuhibbus sunnah wa yakrahul muhdats. Hati yang mencintai sunnah dan membenci perkara-perkara baru dalam agama. Itulah nikmat terbesar, yaitu memahami perkara-perkara tadi. Dan itu yang dimaksudkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan membuatnya faqih, paham terhadap agama ini. Paham yang dimaksud bukan sekedar paham, tetapi apa yang dipahami merasuki hati dan jiwa, kemudian menjadi karakter di dalam kehidupan. Contoh, kita paham la ilaha illallah. Kita paham iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita paham wa an i'buduni hadza siratul mustaqim. Ketika datang perintah untuk menjalankan ibadah tersebut, tidak perlu diperintahkan oleh orang, tetapi dia bangkit dengan sendirinya karena itu sudah menjadi karakter dalam kehidupan. Begitu dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, hati sudah siap untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah karakter yang lahir dari yufaqihu fid din. Bukan sekedar paham. Kalau sekedar paham namanya faqihun, fa-nya panjang. Kalau paham yang menjadi karakter dalam kehidupan namanya faqihun. Apa perbedaan keduanya? Yang satu panjang fa-nya, yang kedua qafnya yang panjang. Faqihun paham. Faqihun pemahaman yang menjadi karakter. Dan itu yang ada pada qalbun salim. Apa yang dia pahami masuk ke dalam hati, kemudian terbentuk di dalamnya,
begitu dituntut untuk beramal, maka amal itu mudah dilaksanakan. Sekarang antum datang ke majelis ilmu ini, apa dari rumah antum dipecut oleh pemerintah untuk datang ke sini? Tidak. Berarti pemahaman antum selama ini akan pentingnya belajar telah merasuki dalam hati. Lalu dengan sendirinya ada keinginan bangkit untuk belajar. Itulah karakter yang datang dari pemahaman yang benar, yang merasuki dalam hati. Makanya Nabi mengatakan, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Ya. Kebaikan itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang betul-betul dalam pemahamannya, kemudian dia menjadikannya sebagai sifat dalam kehidupannya. Ya. Coba antum lihat anak-anak beribadah perlu dipukul, perlu didorong, perlu diperintahkan. Pemahaman dia tentang dia sebagai hamba belum tercapai. Dia hanya tahu bahwa dirinya hamba, tapi pemahamannya itu tidak menjadikan dia punya karakter sebagai hamba yang sebenarnya. Ya. Maka pemahaman itu harus sampai pada yufaqihu fiddin. Taib. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Orang yang menghambakan diri kepada Allah ada dua. Ada yang menghambakan diri kepada rububiyah Allah. Ada yang menghambakan diri kepada rububiyah Allah. Maksudnya seluruh alam semesta ini, kafir, muslim, semuanya sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Langit, bumi, sungai, angin, semua yang diciptakan ini mereka berstatus sebagai hamba. Ini penghambaan rububiyah kepada rububiyah Allah. Orang kafir meyakini demikian. Bila mereka ditanya siapa Tuhan mereka, mereka jawab Allah. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Katakan kepada mereka, siapa yang memberi rezeki dari langit? Siapa yang mengeluarkannya dari bumi? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Menghidupkan yang mati, mematikan yang hidup? Siapa yang mengatur alam semesta? Orang-orang kafir itu menjawab, Allah. Kalimat mereka jawab Allah ini namanya penghambaan pada rububiyah Allah. Dan itu belum mengantarkan mereka kepada keislaman. Bahkan orang-orang kafir sekelas Abu Jahal berani bersumpah dengan nama Allah. Wallahi. Itu menunjukkan mereka menjadi hamba dalam rububiyah. Kemudian hamba yang kedua adalah penghambaan pada uluhiyah Allah. Dan itu yang sempat kita bahas sebagiannya pada pertemuan yang lalu. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah membawakan beberapa ayat dari surat Al-Furqan sebagai contoh, ini loh hamba Allah dalam uluhiyahnya. Bagaimana sifat mereka sehingga mereka bisa dikatakan hamba yang betul-betul murni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disebutkan dalam surat Al-Furqan. Kita insyaallah akan sebutkan itu pada pertemuan malam ini. Kita akan sebutkan beberapa sifat mereka. Baik sifat yang wajib dimiliki oleh semua orang maupun sifat yang khusus walaupun sunnah tapi mereka khusus memilikinya. Istimewanya mereka itu. Allah berfirman, "Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Perhatikan awal ayat. Wa ibadur rahman, hamba-hamba ar-Rahman. Pertanyaan anak, dari dua pembagian hamba tadi, hamba yang dalam rububiyah atau uluhiyah ini? Menghambakan diri kepada Allah dalam rububiyah atau uluhiyah? Uluhiyah. Apa rububiyah? Perbuatan Allah. Uluhiyah,
mengesahkan Allah dalam perbuatan kita. Rububiyah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Menciptakan langit dan bumi itu perbuatan Allah. Tidak ada yang bisa meniru. Mendatangkan angin, menurunkan hujan, mengalirkan sungai, membentuk gunung yang menjulang tinggi, menurunkan salju, memanaskan matahari. Tidak ada sekutu baginya dalam rububiyah itu. Itu mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Sedangkan yang kita bahas di sini adalah para hamba mengesahkan Allah dalam perbuatan hamba itu. Itulah penghambaan diri dalam uluhiyah. Bagaimana sifat mereka? Yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan di atas muka bumi dalam keadaan hauna. Hauna yamshuna bi ta'ati rabbihim wa yatawadha'una lil khalqi. Mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi ini untuk mentaati Rabb mereka. Dan mereka bersikap rendah hati kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Makanya ayat selanjutnya Allah katakan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika orang-orang jahil mengata-ngatain mereka, mereka akan mengucapkan kalimat yang mengandung keselamatan dari kezaliman dan dosa. Orang lain boleh berbicara zalim kepadanya, tapi dia akan membalas ucapan itu dengan ucapan yang baik. Tidak ada dosa dalamnya dan tidak ada kezaliman. Dan itu semakna dengan firman Allah dalam surat Fussilat, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Sama enggak keduanya? Enggak sama. Kemudian Allah katakan, balaslah keburukan orang lain dengan cara yang lebih baik. Allah tidak menggunakan kata dengan yang baik, tapi yang lebih baik. Ya. Sehingga bila terjadi permusuhan antara dirimu dengannya, maka dia suatu hari nanti seakan-akan menjadi orang yang membelamu, teman yang membelamu. Tidak ada yang bisa menerima sifat ini, itu membalas keburukan orang lain dengan cara yang lebih baik, kecuali mereka-mereka yang sabar dan berjiwa besar. Mau contoh? Saya contohkan ya. Nah, walaupun sulit dilakukan ini, tapi saya contohkan yang tinggi aja. Ibnu Hubairah rahimahullah. Dia seorang menteri. Sebelum dia jadi menteri, dia seorang hakim, qadi. Nah, kita ceritakan pada saat dia menjadi qadi. Sebelum dia menghakimi seseorang, beberapa tahun yang lalu, bahkan ada 10-20 tahun yang lalu, di sebuah pasar, Ibnu Hubairah ini lagi belanja. Tapi seorang ulama seperti Ibnu Hubairah, penampilannya sederhana, walaupun kaya, sederhana. Orang-orang di pasar itu menganggap dia sebagai buruh pasar. Tidak ada yang kenal, tidak ada. Aku nih Ibnu Hubairah hakim, tidak ada. Karena memang waktu itu tidak ada Android untuk memperkenalkannya kepada orang pasar. Ada seorang yang memaksa dia jadi buruh. Orang yang punya fulus. Ente angkat barang saya. Kata Ibnu Hubairah, anda tidak mau. Karena Ibnu Hubairah tidak mau, dipukul bagian matanya. Dan meskipun matanya kelihatan normal, ternyata sudah buta dari dalam. Sebagian matanya. Beberapa puluh tahun kemudian, ketika Ibnu Hubairah menjabat sebagai qadi, ada orang datang, 2 orang. Membawa 1 orang pembunuh. Ternyata pembunuh yang mereka bawa adalah orang yang membunuh ayah mereka. Orang yang membunuh ayah mereka. Kata 2 orang ini, wahai hakim, ini telah membunuh ayah kami. Kemudian Ibnu Hubairah memandang pembunuh itu.
Ternyata si pembunuh ini orang yang menampar dia beberapa puluh tahun yang lalu. Yang buat matanya buta. Tapi Ibnu Hubairah tidak pernah kasih tahu orang kalau mata sebelah buta. Ya. Normal kelihatannya tapi buta, tidak bisa dipakai lihat. Kemudian Ibnu Hubairah terus melihatnya. Kayak yang dia kenal nih, benar. Ini yang pukul dia dulu waktu di pasar. Maka lahirlah pada diri Ibnu Hubairah sifat manusiawinya ingin balas dendam. Tercampur antara menetapkan hukum dan balas dendam. Apa yang dilakukannya? Ditanya oleh Ibnu Hubairah kepada orang-orang itu. Benar gak dia membunuh? Tanya aja dia. Dia akan mengaku. Betul, dia mengaku. Saya membunuh ayah mereka, katanya. Anda sudah dengar. Serahkan dia kepada kami untuk kami kisos. Nah itu boleh. Keluarganya mengkisos selalu. Langsung mengkisos. Ya tapi harus melalui hakim. Kisos itu boleh dua. Pemerintah atau keluarganya. Tapi melalui hakim dulu. Ditetapkan dulu oleh hakim. Hakim mengatakan harus dikisos. Keluarga boleh meminta, biar kami yang memotongnya. Ya, dipotong waktu Idul Adha. Kalau bisa. Ya, itu boleh. Ya. Tapi Ibnu Hubairah menawarkan kepada mereka agar orang ini dibebaskan dan Ibnu Hubairah membayar diahnya. Membayar dendanya. Kata mereka, mahal dendanya. Berapa denda? 700.000 dinar. 700.000 dinar kalau ditaruh di masjid ini, semesjid ini penuh dengan uang. Kalau dirupiahkan. Kata Ibnu Hubairah, aku bayar. Dibayarnya. Kemudian setelah itu dia berikan 50.000 untuk pembunuh itu. Ente bebas. Orang-orang heran. Ada apa dengan engkau wahai hakim? Kenapa engkau begitu berbuat baik kepadanya? Kemudian hakim mengatakan, Ibnu Hubairah, Anda tahu mata saya sebelah buta atau tidak? Tidak ada yang tahu, kata orang-orang yang hadir. Ini buta sebelah. Dulu orang itu pernah memukul mata saya sehingga buta sebelah. Dan saya ingin mempraktekkan firman Allah, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan cara yang lebih baik. Kira-kira kita mampu enggak ya? Apa terlalu tinggi contohnya? Nah itu salaf kita. Kita tidak usah terlalu tinggi segitu. Kita lihat orang di jalan mengganggu kita saja, ya, membuat kita kesal gitu, bisa nggak kita membalas dia dengan cara yang lebih baik? Atau di jalan malah kita melaknat dia? Nah, itu contoh yang terlalu tinggi dari salaf, nggak usah sampai ke sana pengamalannya. Cukup di sekitar kita aja dulu. Ya, ada orang tua santri ngamuk-ngamuk ke pondok ini, lalu kita balas dengan kata-kata yang jorok kepadanya. Pantaskah? Tidak pantas. Dengarkan saja dulu. Balas dengan yang lebih baik. InsyaAllah suatu hari nanti dia akan membela kita. Jelas di sini. Cukup satu contoh ini. Kalau saya bawakan banyak contoh, banyak sekali contohnya. Karena kita meniru para salaf. Jangan hanya tauhid, syirik, bid'ah, sunnah. Orang-orang akhirnya memerangi pondok ini. Ya kan? Tapi kita sendiri tahu bagaimana salaf itu menghadapi hal-hal semacam itu. Makanya disebutkan oleh Allah, wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Tidak ada yang bisa memiliki sifat itu kecuali orang yang betul-betul sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin azim. Dan tidak ada yang bisa memilikinya, menerimanya kecuali orang yang berjiwa besar. Contohnya Ibnu Hubairah tadi. Contoh yang lain masih seputar Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah ini ulama Hambali. Dan dia ulama penting dalam mazhab Hambali karena dia yang mampu menulis semua pendapat Imam Ahmad yang bersendirian. Sehingga dia punya kitab namanya Mufradatul Imam Ahmad. Suatu hari dia berdebat dengan salah seorang ulama mazhab Malikiyah yang hadir di majelisnya tentang suatu masalah. Karena muridnya ini tidak mau mengalah, Ibnu Hubairah marah. Abahimatun ant? Ini setelah dia menjadi menteri. Berarti sudah lewat masa kodinya. Ini sudah menjadi menteri. Menteri yang berilmu. Bukan menteri yang bahlul. Ya. Menteri yang berilmu. Dia punya majelis. Majelis luar biasa. Dan dia kaya orangnya. Ibnu Hubairah ini kaya. Termasuk ulama yang kaya. Itu menunjukkan zuhud mereka bukan miskin. Zuhud mereka meninggalkan yang tidak bermanfaat. Kaya Ibnu Hubairah itu. Menteri, seorang menteri. Ya. Hanya saja dulu tidak ada
Lamborghini, tidak ada Mustang, tidak ada ini. Yang ada dulu cuma onta. Itu pun onta saja yang tidak bisa dipasang knalpot racing. Ya, onta aja. Walaupun kaya mereka gitu kan. Begitu muridnya ngeyel, kata Ibnu Hubairah kepada muridnya, "Abahimatun ant?" Apa kamu binatang ternak? Tidak paham-paham dari tadi. Ini kitabnya sebagai bukti. Itu ulama sebagai saksi. Ini pendapat Imam Ahmad. Dia katakan tidak. Itu pendapat Imam Malik. Akhirnya bubar kajian. Besoknya datang lagi. Kajian lagi. Kemana muridnya tadi Abu Muhammad al-Asy'ari? Apa dia duduk di belakang untuk ya guru? Aktifak dah tadi. Guru harus kurang ajar nih. Tersinggung dia. Tidak ada seperti itu. Ibnu Hubairah duduk di depan gurunya. Sebagaimana biasa dia mencatat, dia duduk di situ. Berdirilah Abu Muhammad al-Asy'ari duduk di situ. Di depan gurunya Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah berdiri karena lihat muridnya. Akhirnya disuruh juga berdiri itu murid. Para ulama yang sudah tegang semuanya. Dimarahi lagi itu, marahi lagi. Ternyata Ibnu Hubairah menyuruh berdiri, kemudian dia peluk muridnya. Lihat orang berjiwa besar begitu. Dipeluk. Dan dia bersumpah, demi Allah, Abu Muhammad al-Asy'ari lebih baik daripada Ibnu Hubairah. Ya. Abu Muhammad al-Asy'ari lebih baik dari Ibnu Hubairah. Dan saya tidak akan mengajar sampai dia kisos. Apa yang dikisos? Katakan seperti yang dikatakan kemarin. Abahimatun ant? Apa kamu binatang ternak? Ucapkan itu kepada saya, wahai Abu Muhammad. Apa kata Abu Muhammad? Saya tidak ingat. Karena terlalu banyak faedah ilmu yang Anda ajarkan kepada saya tidak ingat kalimat itu. Saya datang untuk ngaji. Apa kata gurunya? Al-qisas, al-qisas. Harus qisas. Tidak mau? Kata muridnya. Untuk apa satu kesalahan ini menghapus semua kebaikan yang Anda ajarkan? Kata si murid. Ya. Kemudian orang-orang mengatakan kepada Ibnu Hubairah, wahai Ibnu Hubairah, tidak mungkin murid Anda ini mengucapkan kalimat itu. Sebagai tebusan atas kesalahan Anda kemarin, bayarkan hutangnya 100 dinar. 100 dinar itu sama dengan 420 gram emas. Ya. Hutangnya dibayarkan 100 dinar dan Ibnu Hubairah, Abu Muhammad al-Asy'ari diberikan 100 dinar. Jadi 200 dinar dikeluarkan untuk membayar tebusan kesalahan kemarin. Hanya karena mengatakan kepada muridnya, abahimatun ant? Apa kamu binatang ternak? 200 dinar, 840 gram emas dia berikan. Emas 24 karat zaman sekarang. Ya. Makanya Anda tidak berani mencela antum tak punya emas sebanyak itu. Ya. 840 gram emas murni 24 karat dia bayar. Ya. Dan terbayarkan. Kalau seperti itu dikasihkan ke murid-murid kita zaman sekarang atau ustaz dikasih seperti itu, nikah lagi. 820 gram emas. Ya. Taib. Itu menunjukkan betapa mereka berjiwa besar, ikhwan. Hatta kepada ahlul bidah mereka tetap berjiwa besar. Itu yang dimaksud idfa' billati hiya ahsan. Dan ini akhlak tertinggi dalam Islam. Dan penghambaan diri yang paling tinggi dalam Islam. Sifat hamba Allah yang paling tinggi. Kemudian di dalam ayat tadi terdapat beberapa faedah. Yang pertama itu ayat Al-Furqan ayat 63. Allah menyebutkan nikmat taufik kepada hamba-hambanya. Taufik untuk apa? Untuk beramal saleh. Sehingga mereka menaiki derajat tertinggi di surga. Maka di akhir ayat nanti akan disebutkan derajat mereka. Demikian juga nanti disebutkan dalam surat Al-Mu'minun. Derajat mereka yang tertinggi. Di ayat 63 surat Al-Furqan ini, faedah pertama Allah menyebutkan apa? Nikmat taufik. Agar mereka beramal saleh, sehingga dengan amal itu mereka menaiki derajat tertinggi di surga. Kemudian
Di dalam ayat tersebut Allah menyebutkan sifat tawadu', rendah hati. Ya, tawadu' yang dimaksud di sini seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, yamshuna 'alal ardi bi ta'atillahi wal khudu' wat tawadu'u lil khalqi. Mereka berjalan di muka bumi dengan mentaati Allah, tenang, tentram jiwa mereka, dan mereka tunduk merendah diri kepada makhluk. Artinya mereka rendah hati, tidak sombong. Cuman jangan dibuat-buat tidak sombongnya. Tadinya gagah, jalannya setengah mati, loyok gitu kan. Nah, itu tidak boleh juga. Dipakainya pakaian yang kelihatannya dia sepertinya tawadu, jalannya rendah hati, tapi berbuat bid'ah, gitu kan? Ini bukan rendah hati namanya. Itu dibuat-buat. Seperti athar yang sering saya sampaikan tentang ada orang yang jalan depan Aisyah. Kemudian Aisyah bertanya, man haula'i, siapa mereka? Orang-orang menjawab, hum nusak. Jalannya yatamawwatuna. Mereka membuat-buat loyok jalan itu. Kayak orang tawadu itu kan? Wah, jalan. Gaya bicaranya juga lemah gemulai, ya. Atau sekarang mungkin bicaranya apa ya? Lebay, alay, ya. Kemudian Aisyah berkomentar, kana Umar. Langsung dicontohkan siapa? Umar. Semua tahu siapa Umar? Ada cerita Umar jalan loyo ndak? Nah, yang cerita Umar bicara itu enggak begitu. Pasti bicaranya suaranya lantang. Kata Aisyah, kana Umar idza masya asra'. Wa idza daraba wa idza qala asma'. Wa idza daraba awja'a. Wa kana huwa nasikan haqqan. Kata Aisyah, dulu Umar kalau jalan cepat, artinya gagah. Gagah jalannya Umar. Ya. Kalau dia berbicara, dia perdengarkan kepada orang. Kalau dia memukul orang yang bersalah, pukulannya sakit. Nah, itu ahli ibadah yang sebenarnya. Digitukan sama Aisyah. Maksudnya, bukan kayak gini ahli ibadah. Ya, bukan kayak gini orang tawadu itu, bukan. Kalau mau lihat karakter asli orang kayak gitu, buat dia tersinggung dalam urusan bid'ahnya. Pasti dia marah-marah. Pasti dia marah-marah. Ya, dia marah-marah. Dibantah aja satu bid'ahnya, pada saat dia berbicara lemah lembut, pasti dia marah. Ya, saya contohkan. Contoh di masa sekarang. Contoh masa lalu terlalu jauh. Contoh masa sekarang. Ada sekelompok ya jamaah dakwah gitu di suatu masjid di Bima sana, dan masjid itu kalau datang 3 ustadz yang berbeda manhaj, maka yang boleh ngisi yang paling tua, sedangkan anak yang paling muda nggak bisa ngisi. Nggak bisa ngisi. Ini yang, tapi akhirnya untuk mengisi di situ disimpulkan oleh salah seorang ustadz yang bersama saya waktu itu, diskusi aja sebentar. Siapa yang kalah diskusi, dia berhak tinggalkan masjid ini. Diskusi. Ana setuju aja. Bukan ana yang mulai, tapi ustadz yang satu yang mulai. Setelah diskusi, akhirnya diskusi dengan ya gara-gara kami, ya waktu itu dia bicaranya lemah dulu, lembut dulu. Gara-gara kami orang Australia, Inggris masuk Islam. Kata ustadz kita, sanadnya mana? Mulai marah dia. Sanadnya mana? Mana buktinya? Di Eropa juga dakwah salaf ada kok. Gitu kan? Ya. Begitu ustadznya menyinggung, oke lah, anggap benar. Kita bicara yang lain dulu. Bicara apa Ustaz? Bicara khamar. Anda tahu khamar itu hukumnya apa? Kok arahnya bicara ke sana Ustaz? Udah, kita bicara aja dulu itu. Hukumnya haram, kata dia. Dalilnya mana? Ya, dalilnya dalam surah Al-Baqarah. Nah, pertanyaannya adalah, ayat yang Anda bacakan tadi, ada manfaat nggak khamar? Innamal khamru wal maisiru. Apa sih ayatnya? Lupa Anda.
Bukan. Dalam surat Al-Baqarah. Di dalamnya ada manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Ayat itu surat Al-Baqarah. Dengan gayanya dibawakan. Khamar haram enggak? Haram, Ustaz, kata dia. Ada manfaatnya? Ada. Itulah antum. Paham enggak? Khamar haram. Ada manfaatnya? Ada. Itulah antum. Antum ada manfaatnya, tapi kesesatannya tidak bisa diakui. Karena sebelumnya dia katakan, kami tidak mengaku diri kami benar. Apa kata Ustaz kita? Anda mengatakan diri Anda salah, tapi pada saat yang sama Anda mengikuti kesalahan. Anda punya akal. Marah dia, akhirnya dia pergi. Nah begitu kalau mau tahu cara sifat aslinya. Ya bantah kebiasaan buruknya, dia akan menampakkan karakter buruknya. Meskipun kita lihat dia akhlaknya bagus, lemah, lembut. Nah, coba dicek akidahnya dan bantah keburukannya. Fadhal adzan. Adzan dulu. Allah. Allah. Asyhadu an la asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Ini di antara sifat hamba-hamba Allah. Di antara faedah dari ayat tadi yaitu bahwa mereka adalah orang-orang yang tawadhu di muka bumi. Kemudian mereka membalas keburukan orang bodoh dengan kebaikan atau yang lebih baik. Yaitu mereka mengucapkan kata yang tidak mengandung dosa. Mengucapkan kata yang tidak mengandung dosa. Karena kalau kita balas dengan kata yang mengandung dosa, dosanya menyebar kemana-mana. Ya, contoh ada orang katakan jenggot seperti kambing, kita balas kamu tidak jenggot seperti babi, misalnya begitu kan. Kalimat ini dosanya lebih besar daripada orang yang mengatakannya kepada kita. Kenapa? Ketika kita ucapkan begitu, seakan-akan ibu kita babi, anak perempuan kita babi karena tidak berjenggot. Berjenggot gak perempuan tuh? Tidak, maka tidak usah dibalas. Nah, biarkan dia katakan kita seperti kambing. Wong kita juga tidak akan seperti kambing kok. Ya kan? Maka balaslah dengan ucapan yang tidak mengandung dosa, bahkan mengandung doa. Ya, mengandung doa kebaikan untuk mereka. Makanya kalau antum masuk ke media sosial, jangan duluan mencari sesuatu yang membuat antum kesal. Ini masuk ke media sosial udah mencari yang kesal-kesal gitu. Ketemunya Ar-Razi, ketemunya si siapa? Kribo, ya kan? Ngapain antum buka itu? Kan ada kajian Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim, kajian Ustaz Maududi Abdullah yang buat hati kita semakin tenang, semakin tentram, semakin khudu, semakin tawadu'. Itu lebih nikmat seperti itu. Ini dibuka Habib Kribo, Ar-Razi. Siapa loh coba? Ngapain? Nanti setelah dia buka, dia potong videonya, dikirim ke saya, Ustaz, bagaimana menurut antum orang ini? Aduh, kalau bisa muntah-muntah. Ngapain coba? Tidak ada manfaatnya. Kemudian setelah itu diucapkan laknat. Orang yang suka melaknat orang, dia tidak akan mendapatkan kesempatan beri syafaat nanti di yaumul qiyamah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Tapi di antara faedah dari ayat ini bahwa mereka adalah hamba khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu hamba yang beribadah kepada Allah dalam sifat uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan sifat mereka, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka orang-orang yang bermalam untuk Rabb mereka. Ini menghidupkan malam dengan sujud dan berdiri. Maksudnya salat tahajud, salat malam, qiyamul lail. Ya. Dan sifat ini termasuk sifat yang menonjol yang dimiliki oleh calon penduduk surga. Ya. Kemudian di antara sifat mereka, walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Yaitu orang-orang yang mengucapkan, ya Rabb kami, jauhkanlah kami dari azab jahannam. Palingkan azab jahannam itu dari kami. Sesungguhnya azabnya sangatlah mengerikan. Ya, azab jahannam itu mengerikan, ikhwan. Dan itu adalah azab yang pedih. Azab yang kekal dan membinasakan. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Dia adalah tempat, seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Di dalam ayat ini mereka mengucapkan ucapan tersebut karena mereka sangat membutuhkan Allah. Sangat membutuhkan perlindungan Allah dari azab jahannam. Dan mereka tidak mampu memikul azab tersebut. Ya, tidak mampu memikul azab itu. Namun tidak boleh juga gara-gara tidak mampu memikul azab itu, kita meminta disegerakan azab ini di dunia. Tidak boleh.
Dan ini kesalahan kita. Sebagian orang meminta, ya Allah, jika engkau harus mengadab aku nanti di yaumul qiyamah, adablah aku di dunia. Ini perkara yang sangat-sangat besar, ikhwan. Tidak boleh minta begitu. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang yang mengatakan demikian. Dia minta kepada Allah, jika aku harus diadab nanti di yaumul qiyamah, maka adablah aku di dunia ini. Maka Allah berikan ujian yang tidak mampu dia pikul. Hampir dia murtad. Tubuhnya kurus kerempeng, tidak ada daging. Bahkan tulang dibungkus oleh kulit. Lalu Nabi mengunjunginya dan bertanya apa yang dia doakan kepada Allah sebelumnya. Dia ceritakan demikian. Lalu Nabi SAW menyuruhnya untuk meminta keselamatan dan afiat dan mengajarkan doa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setelah dia baca doa itu dia sembuh. Dia sembuh. Ya, itu azab dunia saja kita tidak mampu, apalagi azab nanti di yaumul qiyamah. Dan tidak boleh minta disegerakan azab di dunia. Dan ada juga kisah yang sama. Waktu itu kami berjalan-jalan ke Bandung bersama beberapa rombongan pengajian. Ada seorang istri ikhwan bercerita bahwa dulu waktu kami kuliah ada teman namanya dijuluki ayam kampus. Awalnya saya tidak paham tuh ayam kampus. Setelah diceritakan ayam kampus itu begini-begini. Oh ya, yaitu orang yang suka jual diri di kampus, mahasiswi. Akhirnya dia hijrah taubat. Karena dia menyesali perbuatannya dulu. Tapi dalam taubatnya dia mengatakan seperti perkataan sahabat tadi. Ya Allah, jika engkau harus mengadab aku gara-gara zinaku dulu, adab aku di dunia. Apa yang terjadi? Allah berikan kepadanya penyakit kanker payudara yang tidak mematikan dia, tidak juga membuat dia tenang. Sakit terus dirasakan. Dan tidak mati-mati. Sampai temannya itu bercerita, akhir-akhir ini dia memilih ingin murtad, Ustaz. Ingin apa? Murtad. Kenapa demikian? Dia tidak sanggup dengan azab Allah di dunia. Apalagi nanti di yaumil qiyamah. Inna sa'at mustaqarra wa muqamah. Maka kita sangat butuh kepada Allah. Dan ayat ini menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah itu bukanlah mereka yang merasa bangga dengan amalnya. Tapi mereka yang khawatir dalam beramal. Takut amalnya menyeret dia ke neraka. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Walladzina yu'tuna ma'ata wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang sedang melakukan kebaikan. Dalam kebaikan tersebut mereka hatinya takut kepada Allah. Karena mereka akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka yakin diri mereka akan dikembalikan kepada Allah. Ini rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk dalamnya takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat mereka berikutnya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka, mereka tidak berlebihan dan juga tidak pula kikir, namun di antara keduanya. Tidak berlebihan sehingga membuat diri mereka mudarat atau orang lain mudarat, dan tidak kikir, tidak bakhil. Ya, sehingga mereka menghilangkan kewajibannya kepada orang lain. Nah, infak di sini meliputi infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib itu diantara contohnya adalah zakat. Kemudian kafarah. Kafarah apa saja? Kafarah sumpah, kafarah karena melakukan hubungan dengan istri di bulan Ramadan. Yaitu kafarah juga namanya. Atau kafarah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, nafkah wajib. Seperti menafkahi orang tua bagi para suami. Menafkahi istri dan anaknya. Itu nafkah yang wajib. Sisanya sunnah. Nah, itu diberikan kepada mereka dengan takaran yang pas, tanpa berlebihan dan tanpa mengurangi hak. Nafkah kepada istri. Istri kita punya anak 4. Dikasih belanja setiap hari 20.000. Cukup enggak? Sedangkan kita mampu memberikan 50.000. Kalau tidak cukup 20.000, berarti kita masuk dalam ayat yaqturun. Mereka kikir kalau begitu. Diberikan secara cukup. Atau contoh boros. Anak kita umurnya SD.
kelas 2, kelas 3. Belum pantas pegang HP. Diberikan HP yang mahal, harga 5 juta. Agar dia tidak pergi kemana-mana. Pergi kemana-mana dia masuk ke dalam dunia mayat. Bukan dunia nyata. Antum larang dia di dunia nyata. Antum suruh dia bergaul di dunia mayat. Bukan mayat. Ya, dunia mayat. Maka itu belum waktunya. Itu boros harta namanya. Dan ayat ini yang terpenting adalah mengajarkan kita untuk hidup hemat. Hemat menurut ayat. Bukan hemat menurut orang yang bakhil. Menurut orang yang pelit. Ya. Ini ayat yang mulia ini menurut sebagian ulama mengajarkan kita untuk hidup hemat. Baik, adapun sifat mereka selanjutnya insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kalau tidak subuh kita bahas pekan keberapa ini? Keempat kan? Di pekan kedua. Ketiga apa keempat nih? Ketiga. Berarti di pekan pertama. Ya terserah antum lah. Penting antum ada di sini. Tapi ada pertanyaan? Tafadhal. Nah, Baik, barakallahu fikum. Di situ ada faqih, ada faqih. Mau dijelaskan itu dulu enggak? Apakah dia faqih atau faqih? Tapi semua orang paham enggak apa faqih dan faqih? Belum paham enggak? Mau dijelaskan? Faqih fi'il mudhari' fi'il madinya diambil dari dua cara baca. Faqiha dan faqaha. Artinya paham. Kalau faqiha, pahamnya selayang pandang. Contoh begini. Iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau kami beribadah. Paham saja. Belum tentu dia beribadah, ya kan? Dia paham dirinya sebagai hamba Allah. Ini namanya faqih. Diambil dari kata kerja faqiha. Ada faqaha. Faqaha bacanya juga faqih. Isim fa'ilnya, pelakunya. Artinya juga paham, tapi pemahamannya terkadang muncul hilang. Dia tahu sholat wajib. Paham dia sholat wajib. Tapi sholatnya ditunda waktunya. Sholatnya laki-laki di rumah. Yang penting sholat tidak memperhatikan cara yang benar. Ini paham saja sholat itu wajib. Tapi sholat yang dia paham itu tidak menjadi karakter dia. Tidak membentuk dirinya. Adapun faqih, kata kerjanya adalah faquha. Yang pertama faqiha, yang kedua faqaha, yang ketiga faquha. Kata isim fa'ilnya faqih. Artinya orang yang memahami sesuatu, pemahamannya dia tanam di dalam hati, lalu terbentuk dalam amal. Dan itu yang dijawab oleh penduduk dalam kubur nanti. Ketika ada orang Islam masuk kubur, saya mengenal Allah Tuhanku, Islam agamaku, kemudian Muhammad Rasulullah. Ditanya oleh malaikat dengan pertanyaan berikutnya, "Wa ilmuka?" Apa ilmumu? Dia jawab, "Qara'tu kitab Allah." Pertama dia belajar dulu. Dia pahami dulu Al-Qur'an itu. Kemudian jawab berikutnya, "Fa amantu bihi." Lalu aku imani dalam hati, itu maksudnya. Kemudian setelah diimani dalam hati, "wa saddaqtu." Dan aku benarkan dalam bentuk amal. Itu namanya faqih. Faqih ini yang membawa kita dalam keselamatan di kubur. Nah, sesuatu yang kita pahami jadi apa? Karakter. Nah, apakah orang yang milih-milih guru dalam belajar termasuk faqih atau faqih? Tergantung. Kalau dia memilih-milih guru yang satu bid'ah, guru yang satunya di atas sunnah, maka bagus. Namanya faqih. Dia memahami perkataan Muhammad bin Sirin. Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Dan teliti guru kalian yang kalian ambil ilmu darinya. Kalimatnya fanzuru, nazar. Nazar itu teliti. Bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, bagaimana ilmunya. Udah dia bermanhaj salaf, dia akidahnya salaf. Bagaimana itu ilmunya? Ilmunya dia ambil dari internet, tidak pernah belajar, tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu usul fiqih, tidak tahu qawaidul fiqhiyah, tidak tahu begini dan begitu. Teliti seperti itu. Nah, ditinggalkan yang seperti itu. Cari yang lebih
dekat kepada manhaj salaf. Namanya faqih. Tapi kalau dia memilih karena kalau Ustaz ini ganteng orangnya, yang ini kurang ganteng, datang ke yang orang ini faqih, bodoh namanya. Apa bedanya antara yang hitam dengan yang putih kalau ilmunya sama? Kalau begitu Atha bin Abi Rabah tidak ada harganya dong. Udah kulitnya hitam, rambutnya keribo, hidungnya tebal begitu, bibirnya tebal. Kalau dia kajian di hadapan kita, ditengok dari kaca, oh ustadznya hitam pulang semua gitu. Ini bodoh namanya. Ya bodoh. Datang kajian, ustaz-ustaz itu selama kita mampu. Selama kita mampu. Ya. Baik, ada lagi? Sikapnya seperti dalam firman Allah tadi. Allah kata lanjutannya ya, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang sedang berbuat baik, apa yang mereka perbuat, sedangkan hati mereka bergetar takut kepada Allah karena mereka yakin diri mereka akan dikembalikan kepada Allah. Lanjutannya apa? Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka orang-orang yang segera melakukan kebaikan-kebaikan di dunia. Wa hum laha sabiqun, dan nanti di yaumul qiyamah mereka yang pertama kali meraih kebaikan itu. Makanya mereka disebut dalam surah Al-Waqiah was-sabiquna as-sabiqun. Dua sabiqunnya. Sabiqun pertama di dunia mereka karena takut diazab Allah, takut amalnya ditolak, mereka semakin beramal baik. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, fajazaul hasanah al-hasanatu ba'dah. Kebaikan itu tanda dibalas oleh Allah seorang semakin berbuat baik. Jika antum takut semakin mundur, berarti takutnya salah. Karena berbeda takut kepada Allah dengan takut kepada yang lain. Takut kepada yang lain, semakin takut kita lari, ya enggak? Tapi takut kepada Allah, semakin takut semakin dekat kepadanya. Maka kata saya Sa'di, balasan untuk kebaikan, seorang itu semakin baik dalam perbuatan. Fa idza faragta fansab. Ya. Kalau kau sudah selesai melakukan ibadah, maka tambahlah ibadah lagi. Jelas. Itu bentuk sifat-sifat mereka yang betul-betul takut amalnya ditolak, semakin berbuat baik. Dan orang yang semakin berbuat baik itu ketagihan. Infak misalnya, orang kalau sudah nikmat infak, itu ketagihan. Anda yakin ketagihan dia. Tidak perlu diminta pun dia akan berikan. Kenapa? Karena Allah sudah menanamkan balasan untuknya. Fajazaul hasanah al-hasanatu ba'dah. Demikian juga orang yang rajin ke masjid, semakin dia ke masjid, padahal masjidnya itu aja, tetap dia datangi. Ya enggak? Bosan enggak dia ke masjid? Enggak. Enggak bosan. Salome kalau dimakan terus bosan kita. Ya. Ke masjid karena ibadah sudah terbentuk balasannya, fajazaul hasanah al-hasanatu ba'dah. Al-Fatihah misalnya. Ada pernah makmum protes atau bertanya ketika imam takbir, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada nggak pernah bertanya, kenapa ayatnya itu aja? Pernah bertanya begitu? Nggak ada, karena hati itu sudah ditanamkan cinta kepada surah tersebut. Semakin didengar semakin nikmat. 17 kali kita baca setiap hari waktu salat 5 waktu. Baik imam maupun makmum tidak bosan dengan itu. Kecuali kalau imamnya bacaan panjang. Alif Lam Mim. Lalu makmumnya ngomong, pasti sajadah nih, hari Jumat lagi ini. Nah, itu lain cerita. Al-Fatihah. Ya setiap hari kita dengar. Semakin dibaca semakin cinta. Semakin dekat kita dengan mendengar. Nah itu tanda. Tanda orang itu semakin berbuat baik. Makanya lanjutan ayatnya. Ulaika yusari'una fil khairat. Wahum laha sabiqun. Naam. Ada lagi? Cukup? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.